Selamat siang ya, kelas 8. Apa kabarnya? Baik-baik ya. Oke, yuk ingatkan lagi, kalau pergi kemana-mana patuhi protokol COVID-19. Kalau memang tidak perlu, nggak usah, di rumah aja. Banyak tugas-tugas yang harus dikerjakan, belajar di rumah. Oke, baik, kita akan lebih lanjut lagi membahas prakarya ya, kelas 8, yaitu bab 3 budidaya. Bab 3-nya budidaya ternak kesayangan. Kamu punya ternak kesayangan nggak di rumah? Punya? Apa saja? Yuk disebutkan tuh. Di backgroundnya itu sudah terjelas, binatang kesayangan merupakan salah satunya adalah anjing ya. Ya, kita bahas lebih lanjut lagi. Ternak kesayangan. Apa itu ternak kesayangan ya? Ternak kesayangan itu adalah hewan yang dipelihara oleh manusia yang harus dirawat dan dipenuhi kebutuhannya. Nah, kalau kamu melihat sekilas gambar ini, ada kucing, ada anjing, ada ayam, banyak di sekitar kita. Tetapi tidak merupakan dikatakan ternak kesayangan karena tidak dirawat dan tidak dipenuhi kebutuhannya. Supaya tahu ya bedanya. Nah, kalau kesayangan ini benar-benar dirawat oleh yang punya dan dibutuhi semua kebutuhannya, mulai dari makan, kandang dan sebagainya. Kenapa dikatakan kesayangan? Karena hewan yang dipelihara ini dianggap teman oleh manusia, oleh si pemelihara tersebut. Kok bisa ya hewan jadi teman? Karena hewan ataupun ternak yang dipelihara ini memiliki karakter setia ya. Salah satunya anjing itu sangat setia kepada pemiliknya. Kemudian di binatang yang lain, mungkin ya menarik ya, sangat menarik. Mungkin karena bulunya dia sangat menarik. Jadi atau karena suaranya yang indah seperti burung ya, atau mungkin tingkahnya yang lucu ya, bertingkah lucu. Kucing itu sangat lucu ya, menggemaskan, unik ya, dan dapat menghibur pemiliknya ya. Ternak kesayangan ini dapat menghibur pemiliknya. Jenis-jenis ternak kesayangan yang ada di lingkungan sekitar kita ya, ada beberapa jenis seperti kelinci ya. Kelinci juga bisa dijadikan ternak kesayangan seperti yang kamu lihat pada gambar. Kucing, ini ada kucing Anggora dengan kucing Persia, cantik sekali ya. Kemudian hamster juga merupakan salah satu ternak kesayangan. Dan ada burung. Nah, ada yang suka sekali dengan burung, berbagai macam burung, dari suaranya, bulunya bagus sekali dilihat dan suaranya bisa kita nikmati. Kemudian ada ayam hias ya, macam-macam dari ayam hias. Ada, kalau sekarang ayam hias biasanya di ini ya, dipilok, diwarnai supaya anak-anak kecil tuh suka tuh. Kemudian ada anjing, coba kamu lihat, anjingnya cantik sekali, bagus ya. Nah, pada reptil ada 3 ya, ada kura-kura, ini ada juga ular ya, ada juga yang memelihara ular ya, ada juga iguana. Nah, kita akan bahas lagi lebih lanjut. Kamu harus memperhatikan beberapa hal seperti apa? Sarana dan peralatan budidaya ternak kesayangan. Apa yang pertama harus kamu penuhi untuk memelihara ternak kesayangan? Yang pertama adalah kita harus menyediakan tempat minum ya. Yang kita ambil ini adalah khusus untuk kelinci ya. Kita ambil sampelnya ini atau contoh yang ibu buat ini untuk kelinci. Ada tempat minum, ada tempat makan ya, disediakan khusus untuk kelinci. Kemudian kandangnya nih, dilihat nih, orang yang memelihara kelinci membuat kandangnya seperti ini. Kemudian juga ada timbangan, jadi ditimbang juga perkembangannya bagaimana, beratnya naik apa enggak. Kemudian ada sprayer ya, nyemprot kandangnya supaya bersih, atau nyemprot supaya jangan ada hama di kandangnya. Nah, kemudian ada pembersih kotoran, ada pembersih kotorannya atau pembersih kandang ya, misalnya kita sebut seperti itu. Untuk selanjutnya kita bahas tentang produksi budidaya ternak kesayangan ya. Kita ambil contoh kelinci. Kalau tadi sudah kita ambil contoh kelinci, ini pun kita lanjutkan dengan kelinci. Persiapan lokasi ya untuk budidaya ternak kesayangan, kita ambil contoh kelinci.
siapkan lokasinya, di mana lokasi tersebut dekat dengan sumber air, ya, kemudian jauh dari perumahan, maksudnya tidak persis, bebas dari gangguan asap dan bau, bebas dari suara bising dan pemangsa. Kasihan kan kalau kelinci dipelihara dekat hutan, nanti dimakan ular tuh. Kemudian penyiapan sarana dan prasarana. Kandang paling utama dengan suhu ideal nih, ada suhu ideal. Berarti kandang itu ada suhunya 21 derajat, sirkulasi udaranya lancar, pencahayaan ideal 12 jam, ya. Kandang biasanya berukuran 200 atau 2 meter kali 70 ya. Kandang dibedakan menjadi 2, satu yaitu untuk induknya. Jadi kita bedakan, ini kandang khusus induk dan yang satu lagi khusus anaknya. Jadi tidak bercampur antara induk dan anak. Kemudian penyiapan bibit nih, bibitnya disediakan. Bagaimana menyiapkan bibit? Ya, dipilih dululah bibit dan calon induk. Kemudian dirawat bibit dan calon induk, artinya bibit ini kelinci yang masih muda. Kemudian sistem perkembangbiakannya, kemudian reproduksi dan perkawinan, ya, diperhatikan itu juga, dan proses kelahiran. Dan yang terakhir adalah pemeliharaan, ya. Kelinci yang sudah kita bawa ke rumah atau bawa ke tempat yang sudah kita sediakan, dia harus dipelihara dengan sebaik mungkin. Apa saja yang harus diperhatikan? Yaitu sanitasi dan tindakan preventif, pengontrolan penyakit, ya, sekali-sekali dibawa ke dokter hewan. Kemudian perawatan ternak, ya, mungkin dimandikan atau dikasih vitamin dan sebagainya. Kemudian reproduksi dan perkawinan dan pemeliharaan kandang, ya, usahakan kandangnya bersih agar kelincinya nyaman. Ya, mungkin kamu di rumah ada binatang kesayangan, tapi mungkin juga kamu tidak melakukannya dengan benar, karena kita tahu di tempat kita ini juga dokter hewan tidak ada. Untuk itu ibu tidak memaksa kamu untuk memelihara ternak kesayangan, tapi ibu mau mengembangkan PowerPoint ini, penjelasan yang ada PowerPoint ini melalui tugas kamu. Buatlah makalah tentang ternak kesayangan. Kalau kamu nggak punya laptop, boleh kamu gunakan handphone kamu. Kalau memang tidak punya handphone, pakailah buku tulis yang besar atau buku gambar. Sekian, terima kasih. Kalau ada pertanyaan silakan WA Ibu 0813 ya 7390 3704. Selamat siang.